Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Muhyi'i yang maha menghidupkan dan Al-Mumi'id yang maha mematikan. Makna Al-Muhyi'i adalah bahwa dialah yang menciptakan kehidupan dari tiada, yang menganugerahkan ruh kepada makhluk, serta menghidupkan hati yang mati dengan hidayah dan iman. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, surah Yasin, yang berbunyi, Qul yuhyi'iha alladhi ansha'aha awwala marrah, wa huwa bikulli khalqin alim. Artinya, katakanlah, yang menghidupkannya adalah zat yang menciptakannya pertama kali, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Sementara Al-Mumi'id berarti dialah yang menetapkan ajal bagi semua makhluk, mengakhiri masa kehidupan mereka di dunia, dan mencabut nyawa tanpa bisa ditunda atau dipercepat. Alhamdulillah, mari kita perlebar kembali bentangan pemahaman kita mengenai dua nama yang agung ini, agar keyakinan di dalam dada semakin kokoh dan tidak mudah goyah oleh badai kehidupan. Hubungan erat antara Al-Muhyi'i, Al-Mumi'id, dan hari kebangkitan. Bagi kita yang awam, salah satu cara terbaik untuk memahami sifat Al-Muhyi'i dan Al-Mumi'id adalah dengan melihat bagaimana kedua sifat ini bekerja dalam siklus besar penciptaan manusia, terutama yang berkaitan dengan kehidupan setelah mati, hari akhir. Kematian yang diberikan oleh Al-Mumi'id bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah gerbang transisi. Setelah semua makhluk dimatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembali memanifestasikan sifat Al-Muhyi secara akbar di padang mahsyar untuk menghidupkan kembali seluruh jasad yang telah hancur menjadi tanah. Hal ini digambarkan dengan sangat indah dalam Al-Quran. Surat Rum ayat 50. Fanzur ilzwa adzathri rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha, inna dzalika la muhyil mautidat, wa huwa 'ala kulli syai'in qadirun. Artinya, maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana dia menghidupkan bumi setelah matinya. Sungguh, itu berarti dia pasti berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan analogi yang sangat logis bagi akal manusia. Jika kita bisa menerima dengan mudah bahwa tanah yang mati bisa ditumbuhi tanaman kembali setelah diguyur hujan, maka tentu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangkitkan tulang belulang yang telah hancur. Hikmah tersembunyi di balik sifat Al-Mumi'id. Seringkali manusia memandang sifat Al-Mumi'id yang maha mematikan dengan sudut pandang yang sempit, seolah-olah kematian adalah sebuah musibah mutlak. Padahal, jika kita telaah lebih mendalam, ada hikmah dan kasih sayang yang luar biasa di balik penciptaan kematian itu sendiri. Kematian sebagai istirahat bagi orang beriman, bagi seorang hamba yang lelah beribadah, lelah menahan hawa nafsu, dan lelah menghadapi ujian duniawi yang tiada habisnya. Kematian yang dikirimkan oleh Al-Mumi'id adalah sebuah hadiah istirahat. Kematian memutus rantai ujian dunia dan mengantarkannya menuju balasan rahmat-Nya, penyaring antara kebaikan dan keburukan. Bayangkan jika Al-Mumi'id tidak menciptakan kematian, lalu orang-orang yang zalim, kejam, dan merusak bumi dibiarkan hidup abadi selamanya di dunia. Tentu bumi ini akan penuh dengan penderitaan yang tanpa akhir. Kematian membatasi masa kezaliman mereka. Pengingat nilai dunia. Adanya kematian membuat manusia sadar bahwa kemewahan dunia ini fana. Harta yang bertumpuk dan jabatan yang tinggi tidak akan dibawa masuk ke dalam liang kubur. Kesadaran inilah yang menjaga manusia agar tidak menjadi serakah dan sombong. Nabi Muhammad SAW selalu mengingatkan kita untuk memanfaatkan kehidupan yang diberikan oleh Al-Muhyi sebelum datangnya ketetapan dari Al-Mumi'id. Beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, luangmu sebelum miskinmu, dan hidupmu sebelum matimu. Tanda-tanda kehidupan hati, asar Al-Muhyi pada jiwa. Setelah kita memahami teori di atas, penting untuk mengenali apakah sifat Al-Muhyi telah bekerja menghidupkan ruhani kita. Orang yang hatinya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan tanda-tanda yang jelas dalam kesehariannya. Bergetar hatinya saat mendengar nama Allah. Jiwanya sangat sensitif terhadap kebaikan. Ketika mendengar lantunan ayat suci Al-Quran atau panggilan azan, ada rasa rindu dan takzim yang hadir di dalam dadanya. Mudah menerima kebenaran dan nasihat. Hati yang hidup itu lunak seperti tanah yang subur. Ia mudah menyerap air nasihat dan teguran, serta tidak gengsi untuk mengakui kesalahan lalu segera beristighfar. Merasa sedih saat berbuat dosa. Jika ia tergelincir melakukan kemaksiatan, hatinya akan merasa sangat sempit dan tidak tenang sebelum ia bersujud memohon ampunan.
Ini adalah tanda mutlak bahwa nurani di dalamnya masih berfungsi dengan baik. Sebaliknya, tanda hati yang mulai redup dan mati, terdampak oleh kelalaian, adalah ketika kemaksiatan dilakukan berulang kali, namun tidak ada lagi rasa bersalah atau penyesalan di dalam diri. Maka dari itu, bagi kita yang awam, benteng utama kita adalah selalu membasahi lidah dengan doa yang diajarkan untuk menjaga ketetapan hati, serta terus menyadari bahwa nafas yang naik turun saat ini adalah pinjaman dari Al-Muhyi yang sewaktu-waktu bisa dihentikan oleh Al-Mumiit. Silahkan disimak dan diresapi terlebih dahulu ulasan lanjutan ini. Menghayati nama Al-Muhyi dan Al-Mumiit juga menuntut kita untuk memahami bagaimana menyelaraskan seluruh aktivitas hidup dan akhir hayat kita hanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyerahan mutlak hidup dan mati kepada Allah. Bagi kita yang masih belajar, salah satu puncak pemahaman dari Al-Muhyi dan Al-Mumiit adalah kerelaan hati untuk menyerahkan seluruh kendali kehidupan dan kematian kita kepada Zat yang memilikinya. Kita tidak memiliki hak milik atas tubuh kita sendiri. Allah lah yang meminjamkannya kepada kita untuk sementara waktu. Sikap kepasrahan yang agung ini telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Surah Al-An'am ayat 162, yang menjadi ikrar harian kita di dalam sholat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Ketika seorang hamba mengucapkan ayat ini dengan penuh kesadaran, ia sedang mengakui bahwa setiap helaan napas yang dihidupkan oleh Al-Muhyi dan kelak embusan napas terakhir yang dihentikan oleh Al-Mumiit, semuanya berjalan di atas rel ibadah dan ketundukan kepada Sang Pencipta alam semesta. Doa diajarkan Nabi Muhammad SAW terkait hidup dan mati. Nabi Muhammad SAW selaku teladan terbaik kita, mengajarkan doa harian yang sangat sederhana, namun syarat akan pengakuan terhadap sifat Al-Muhyi dan Al-Mumiit. Doa-doa ini mendidik mental kita agar selalu ingat kepadanya di setiap pergantian kondisi tubuh kita. Doa ketika bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahya'ana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami tidur, dan hanya kepadanya kami akan dibangkitkan. Melalui doa ini, setiap pagi kita diajarkan untuk menyadari bahwa bangun dari tidur adalah miniatur dari hari kebangkitan, sebuah karunia hidup baru yang wajib disyukuri. Doa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Artinya, dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Doa yang sangat ringkas ini adalah wujud kepasrahan total, sebelum kita kehilangan kesadaran diri saat tidur, menyerahkan jiwa kita sepenuhnya ke dalam genggaman Al-Mumiit. Doa meminta kebaikan hidup dan mati. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan doa, agar kita tidak meminta kematian hanya karena putus asa menghadapi ujian dunia, melainkan memohon yang terbaik. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Aplikasi praktis. Menyeimbangkan syukur dan sabar. Memahami Al-Muhyi melahirkan sifat syukur yang mendalam. Setiap kali kita mendapati diri kita masih bisa melihat indahnya pagi, berkumpul dengan keluarga, dan merasakan nikmatnya sujud, kita sadar bahwa Al-Muhyi masih memberikan kita kesempatan untuk menambah bekal akhirat. Sementara itu, memahami Al-Mumiit melahirkan sifat sabar dan ridha ketika kita kehilangan sesuatu. Ketika ada kerabat, orang tua, atau anak yang meninggal dunia, kita tidak larut dalam ratapan yang berlebihan. Kita sadar bahwa Al-Mumiit hanya mengambil kembali apa yang sejak awal memang miliknya. Sikap mental ini ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Dengan memahami seluruh konsep kepasrahan, doa, serta keseimbangan antara syukur dan sabar, mari kita bawa pemahaman tentang Al-Muhyi dan Al-Mumiit ini ke dalam ranah pembentukan karakter diri yang lebih nyata dan aplikatif bagi kehidupan kita sehari-hari. Membangun jiwa yang tangguh dan tidak mudah putus asa. Bagi kita yang awam, seringkali ujian hidup terasa begitu berat hingga membuat dada terasa sesak dan seolah kehilangan harapan.
Disinilah pemahaman terhadap Al-Muhyi bertindak sebagai penawar yang sangat mujarab. Keyakinan akan adanya solusi. Sifat Al-Muhyi mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menghidupkan kembali apa saja yang telah mati. Jika Dia mampu menghidupkan tanah yang gersang dan tulang belulang yang telah hancur, maka sangat mudah baginya untuk menghidupkan kembali harapan kita yang sempat pupus, melapangkan jalan keluar dari masalah yang buntu, atau memulihkan kesehatan kita yang sedang menurun. Optimisme spiritual. Seorang hamba yang mengenal Al-Muhyi tidak akan pernah mengenal kata putus asa. Ia tahu bahwa di balik setiap kesulitan, ada aliran rahmat kehidupan yang selalu baru setiap harinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Yusuf ayat 87. وَلَا تَيْرَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهَقْ لَا يَيْرَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Artinya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir, mengikis penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Di sisi lain, pemahaman terhadap Al-Mumi'id adalah obat penawar yang sangat ampuh untuk membersihkan hati dari penyakit spiritual yang sangat berbahaya, yaitu penyakit wahan, terlalu mencintai dunia secara berlebihan dan sangat takut akan kematian. Nabi Muhammad SAW pernah memperingatkan umatnya mengenai penyakit ini, di mana beliau menjelaskan bahwa wahan dapat membuat umat Islam menjadi lemah dan mudah dipermainkan oleh keadaan, laksana buih di lautan. Menempatkan dunia di tangan, bukan di hati. Dengan menyadari bahwa Al-Mumi'id memegang kendali penuh atas akhir hayat kita, kita akan memandang dunia ini hanya sebagai ladang tempat menanam, bukan tempat tinggal yang abadi. Kita mengumpulkan harta dan mengejar prestasi duniawi bukan untuk disombongkan, melainkan sebagai sarana ibadah dan bekal pulang. Menghadapi kematian dengan senyuman. Ketakutan terhadap kematian lambat laun akan berubah menjadi kerinduan yang santun untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak lagi ngeri mendengar kata mati, melainkan merasa terpacu untuk mempersiapkan diri agar kelak diwafatkan dalam keadaan terbaik, husnul khotimah. Refleksi akhir, menjadi manusia yang bermanfaat. Pada akhirnya, muara dari pemahaman terhadap Al-Muhyi dan Al-Mumi'id adalah lahirnya kesadaran untuk menjadi manusia yang kehadirannya membawa kehidupan, manfaat, bagi lingkungan sekitar, dan kepergiannya meninggalkan warisan kebaikan yang tidak ikut mati. Menjadi sumber kebaikan, refleksi Al-Muhyi. Kita berusaha menghidupkan suasana di sekitar kita dengan tutur kata yang baik, membantu kesusahan orang lain, serta menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Kehadiran kita menjadi penyejuk dan penghidup semangat bagi jiwa-jiwa yang sedang layu. Meninggalkan amal jariyah, refleksi Al-Mumi'id. Kita sadar bahwa tubuh kita akan dimasukkan ke dalam tanah dan dimatikan oleh Al-Mumi'id. Oleh karena itu, kita bertekad untuk membangun amal yang pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah tiada, seperti sedekah jariyah, ilmu yang diajarkan, atau mendidik anak agar menjadi anak yang soleh dan mendoakan orang tuanya. Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya warisan kebaikan ini dalam hadis beliau yang sangat masyhur, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Dengan memahami seluruh konsep kepasrahan, doa, serta keseimbangan antara syukur dan sabar, mari kita bawa pemahaman tentang Al-Muhyi dan Al-Mumi'id ini ke dalam ranah pembentukan karakter diri yang lebih nyata dan aplikatif bagi kehidupan kita sehari-hari. Membangun jiwa yang tangguh dan tidak mudah putus asa. Bagi kita yang awam, seringkali ujian hidup terasa begitu berat hingga membuat dada terasa sesak dan seolah kehilangan harapan. Disinilah pemahaman terhadap Al-Muhyi bertindak sebagai penawar yang sangat mujarab. Keyakinan akan adanya solusi. Sifat Al-Muhyi mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menghidupkan kembali apa saja yang telah mati. Jika Dia mampu menghidupkan tanah yang gersang dan tulang belulang yang telah hancur, maka sangat mudah baginya untuk menghidupkan kembali harapan kita yang sempat pupus, melapangkan jalan keluar dari masalah yang buntu, atau memulihkan kesehatan kita yang sedang menurun. Optimisme spiritual. Seorang hamba yang mengenal Al-Muhyi tidak akan pernah mengenal kata putus asa. Ia tahu bahwa di balik setiap kesulitan, ada aliran rahmat kehidupan yang selalu baru setiap harinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Yusuf ayat 87. وَلَا تَيْرَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهَقْ لَا يَيْرَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Artinya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah.
Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir, mengikis penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Di sisi lain, pemahaman terhadap al-mumi'id adalah obat penawar yang sangat ampuh untuk membersihkan hati dari penyakit spiritual yang sangat berbahaya, yaitu penyakit wahan, terlalu mencintai dunia secara berlebihan dan sangat takut akan kematian. Nabi Muhammad SAW pernah memperingatkan umatnya mengenai penyakit ini, di mana beliau menjelaskan bahwa wahan dapat membuat umat Islam menjadi lemah dan mudah dipermainkan oleh keadaan, laksana buih di lautan. Menempatkan dunia di tangan, bukan di hati. Dengan menyadari bahwa al-mumi'id memegang kendali penuh atas akhir hayat kita, kita akan memandang dunia ini hanya sebagai ladang tempat menanam, bukan tempat tinggal yang abadi. Kita mengumpulkan harta dan mengejar prestasi duniawi bukan untuk disombongkan, melainkan sebagai sarana ibadah dan bekal pulang. Menghadapi kematian dengan senyuman. Ketakutan terhadap kematian lambat laun akan berubah menjadi kerinduan yang santun untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak lagi ngeri mendengar kata mati, melainkan merasa terpacu untuk mempersiapkan diri agar kelak diwafatkan dalam keadaan terbaik, husnul khotimah. Refleksi akhir, menjadi manusia yang bermanfaat. Pada akhirnya, muara dari pemahaman terhadap al-muhyi dan al-mumi'id adalah lahirnya kesadaran untuk menjadi manusia yang kehadirannya membawa kehidupan, manfaat, bagi lingkungan sekitar, dan kepergiannya meninggalkan warisan kebaikan yang tidak ikut mati. Menjadi sumber kebaikan, refleksi al-muhyi. Kita berusaha menghidupkan suasana di sekitar kita dengan tutur kata yang baik, membantu kesusahan orang lain, serta menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Kehadiran kita menjadi penyejuk dan penghidup semangat bagi jiwa-jiwa yang sedang layu. Meninggalkan amal jariyah, refleksi al-mumi'id. Kita sadar bahwa tubuh kita akan dimasukkan ke dalam tanah dan dimatikan oleh al-mumi'id. Oleh karena itu, kita bertekad untuk membangun amal yang pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah tiada, seperti sedekah jariyah, ilmu yang diajarkan, atau mendidik anak agar menjadi anak yang soleh dan mendoakan orang tuanya. Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya warisan kebaikan ini dalam hadis beliau yang sangat masyhur, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Demikianlah ulasan mendalam mengenai keagungan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Muhyi dan Al-Mumi'id. Semoga seluruh penjelasan yang telah kita bahas bersama ini dapat menjadi pelita bagi hati kita yang awam, menuntun kita untuk senantiasa mensyukuri setiap helaan napas kehidupan yang diberikan oleh Al-Muhyi, sekaligus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya sebelum ketetapan mutlak dari Al-Mumi'id menjemput kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik, hidayah, serta kekuatan kepada kita untuk menjalani sisa usia dengan istiqomah di atas jalan keimanan, mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan kelak diwafatkan dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.